Sudah lebih dari 12 jam Panji Gumilang diperiksa polisi. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah Panji Gumilang langsung ditahan? Sempat awalnya kami terima kabar bahwa Panji ini dititipkan sementara untuk jeda pemeriksaan di Rutan Bareskrim Polri. Belum lama ini kabar terbarunya Panji sudah resmi menjalani masa penahanan. Konfirmasi ini kami terima siang tadi melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan lewat rilis resminya. Disampaikan di situ bahwa Panji Gumilang ini sudah menjalani penahanan sejak dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan akan menjalani masa penahanan di Rutan Bareskrim Polri hingga tanggal 21 Agustus 2023. Hal ini mengonfirmasi atau menindaklanjuti penetapan status Panji sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama. Lebih lengkapnya kami ajak Anda untuk mendengar keterangan lengkap dari Brigjen Ahmad Ramadan berikut ini. Tetapkannya saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023. Penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Atas penahanan Panji ini kira-kira 20 menit yang lalu saya bersama dengan pewarta lain di Bareskrim Mabes Polri mengonfirmasi kepada penasihat hukum Panji Gumilang Hendra Effendi bersama dengan tim penasihat hukum lainnya. Hendra kepada kami menyampaikan atau menilai penetapan tersangka dari sejak diperiksa kemarin di tanggal 1 Agustus dengan status sebagai saksi kemudian berubah status menjadi tersangka lalu kemudian resmi ditahan pada dini hari tadi. Ini semua berlangsung cukup cepat dan dianggap menurut tim penasihat hukum Panji ada upaya kriminalisasi dan ada upaya politisasi terhadap Panji Gumilang. Tapi di sisi lain, Hendra mengaku akan terus mengikuti proses hukum yang berjalan, akan menghormati setiap proses penyidikan yang terus dijalankan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Apakah kemudian akan ada langkah hukum lain yang coba diupayakan oleh Panji Gumilang sehubungan dengan statusnya dan penahanannya di Bareskrim Polri? Hendra menyampaikan bahwa upaya itu akan coba didiskusikan dan mungkin saja akan dilakukan. Entah itu penangguhan penahanan maupun juga proses peradilan. Ivo? Panji Gumilang kembali diperiksa sebagai tersangka penodaan agama. Tifal, apa yang ingin digali tim penyidik dari keterangan Panji Gumilang ini? Yang jelas ini masih berhubungan langsung dengan dugaan pelanggaran atau dugaan penistaan atau penodaan agama yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Kalau kita ingat lagi Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 3 pasal yang berhubungan langsung dengan dugaan pelanggaran yang dihadapkan atau yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Yang pertama adalah sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di pasal 45A ayat 2 yang mengatur soal penyampaian informasi yang menimbulkan kebencian yang bernuansa sara begitu. Kemudian ada pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berhubungan langsung dengan upaya penodaan atau penistaan agama. Jerat pidana maksimal untuk Panji dengan 3 pasal yang dialamatkan kepada dirinya itu adalah maksimal 10 tahun kurungan penjara. Nah, kurang lebih akan menjurus pada pasal-pasal tersebut dan dugaan-dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Perlu diingat sejak sebelum proses ataupun juga sebelum penetapan Panji sebagai tersangka, polisi sudah memeriksa total 40 saksi dan 40 saksi dan 17 ahli dari berbagai bidang. Mulai dari bidang hukum pidana, kemudian bidang sosiologi, dan juga bidang agama. Ditambah lagi penetapan tersangka terhadap Panji ini sudah mengantongi 3 barang bukti ditambah dengan 1 surat. Ivo? Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Saudara